Pembacaan dari Injil Suci menurut Yohanes. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Frater Fendi CMF dalam Renungan Verbum Domini edisi 2 Mei 2023. Pertama-tama, hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, karena itu selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita sekalian. Salam tuturi handayani. Baik rekan-rekan Verbum Domini yang terkasih, pada kesempatan berrahmat ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 10 ayat 20-23. Secara umum bacaan ini mengisahkan tentang kegelisahan orang-orang Yahudi yang sampai saat ini belum menemukan identitas Yesus yang jelas, karena memang faktanya bahwa Yesus sendiri tidak berbicara secara terang-terang tentang siapa dirinya. Karena itu sangat jelas dalam ayat 24, orang-orang Yahudi itu berkata demikian, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Ini tentu saja gambaran yang sangat jelas bahwa mereka menantikan Yesus sendiri untuk berbicara tentang dirinya. Tetapi Yesus sekali lagi tidak pernah memberikan satu identitas yang jelas. Yesus justru memberikan seperti pernyataan-pernyataan yang menggugah mereka untuk terus mencari. Karena itu Yesus mengatakan demikian, "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya." Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja pernyataan Yesus ini sangat tegas, mengingat bahwa ada kata penegasan, kamu tidak percaya. Artinya bahwa Yesus sudah memberi kesaksian tentang dirinya melalui pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, seperti mujizat, penyembuhan. Tetapi itu orang Yahudi masih bertanya-tanya tentang siapa Yesus itu yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi kebimbangan orang-orang Yahudi dan juga pernyataan Yesus ini menohok kepada diri kita sekalian, orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Barangkali kita juga seperti orang-orang Yahudi yang sampai saat ini belum terlalu memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Karena itu Yesus menegaskan bahwa melihat kepada pekerjaan-pekerjaan itulah yang akan menghantar kita sekalian kepada pengenalan diri Yesus yang sebenarnya. Karena itu yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak mengenal Yesus. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, sumber utama kita untuk mengenal Yesus adalah kitab suci. Kalau para mahasiswa atau orang-orang akademik pasti tahu ya, kalau menulis sebuah artikel, esai atau jurnal begitu, sumber utamanya itu selalu ada. Nah, untuk kita pada kesempatan ini untuk menulis siapa identitas Yesus, kita harus kembali kepada sumber utama, yaitu kitab suci. Yang kedua,
Selain kitab suci, kita juga hidup dalam komunitas umat beriman seperti kelompok basis, gereja, lingkungan, dan juga bahkan lingkungan keluarga. Karena itu untuk mengenal Yesus juga kita bisa mengakses melalui elemen-elemen ini. Kita bisa mengenal Yesus melalui kesaksian hidup sesama kita, baik dalam keluarga, gereja, lingkungan umat basis maupun masyarakat yang luas. Kita akan mengenal siapa Yesus melalui kesaksian hidup baik mereka. Misalnya orang-orang yang suka memberi, suka mengampuni, suka melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang miskin, itu merupakan satu kesaksian tentang Yesus yang hidup. Karena itu melalui kesaksian hidup mereka, kita menemukan Yesus yang hidup hari ini. Bukan lagi Yesus yang kita refleksikan 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita yang nyata, yaitu melalui kesaksian hidup saudara-saudara kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya mau tekankan lagi bahwa sumber untuk mengenal Yesus yang bisa kita akses adalah kitab suci. Melalui bacaan-bacaan pribadi kita bisa mengenal siapa Yesus, dan juga melalui kesaksian hidup orang-orang yang kita jumpai dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Selain itu, rekan-rekan Forum Domini yang terkasih, mengingat bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan Mei yang kita dedikasikan bagi Bunda Maria, kiranya renungan-renungan, kesaksian-kesaksian hidup orang-orang beriman membantu kita juga untuk mendekatkan kepada Bunda Maria yang adalah Bunda kita, yang sebagai jalan menuju Yesus. Kalaupun kita tidak bisa mengenal Yesus secara langsung, kita bisa melewati melalui Bunda Maria, seperti yang dikatakan dalam Adagio bahasa Latin itu, per Mariam ad Jesum, melalui Kristus, melalui Maria kita tiba pada Yesus. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira hanya ini 1-2 renungan yang boleh saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan untuk mendengarkan renungan ini. Kiranya renungan yang sudah saya bagikan 1-2 pesan ini membantu kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menjadi domba-domba yang percaya kepada Kristus. Terima kasih, sampai jumpa.